Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi Pak Tatas tanya apakah ini ada undakan ini oke. Ternyata saya coba tinggi juga ya di sini. Kalau terlalu tinggi itu lihat jemaat kayak namanya look down gitu ya. Saya di Eropa lagi eksposisi kitab Kejadian dan saya pikir saya turunin aja ini ya. Ya gini aja. Thank you. Saya lagi eksposisi kitab Kejadian, so saya pikir saya teruskan karena khotbah ini juga akan dipakai untuk. Oh masih mute ya. Ya, benar. Jadi kita hari ini akan melanjutkan dari Genesis kitab Kejadian pasal yang ke 46 sebetulnya, tapi saya mau baca bersama dengan saudara pasal 45 ya, pasal 45 mulai dari ayat ke-16. Kita bisa baca bergantian per blok atau paragraf itu ya. Kejadian 45 ayat 16 lalu sampai dengan pasal 46 mungkin ayat 7 gitu. Saya akan baca blok yang pertama sampai ayat 20. Kejadian 45. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu terima baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkata Firaun kepada Yusuf, katakan kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Sudah membaca 21-24. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada Ayan dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula seluruh ekor keledai dimulati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudara berkata kepadanya, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikian mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, kita baca bersama-sama lagi. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihannya pada Allah Ishak ayah. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta ayah dan istri, anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunan, bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucu laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saudara berdoa untuk diri masing-masing, saudara berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga berdoa untuk saya. Mari kita buka suara sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa beribadah kepada Tuhan dan
untuk janji Tuhan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Berkati supaya Roh-Mu yang kudus boleh membawa hati dan pikiran kami untuk mengerti kehendak Tuhan, dan Engkau yang mengarahkan kami untuk memandang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, Engkau yang memberikan kasih karunia-Mu, dan juga setiap daripada kami yang mendengarkan. Tuhan beri kasih karunia di kehidupan kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini klimaks daripada cerita ini seperti saudara tahu sebetulnya, maksudnya turning point-nya gitu ya, itu sebetulnya ada di paragraf yang atas saya, tapi kita sudah melalui bagian ini. Masih di dalam bayang-bayang daripada cerita ini, dan tentu ceritanya maju terus ya. Saudara bisa melihat bahwa di dalam perjalanan Yusuf ini ya, seorang, dan bukan cuma Yusuf sebetulnya, tapi seluruh bangsa pilihan Allah ini ya, nggak ada yang bisa menebak, so ya, nggak ada yang bisa mengerti bagaimana cara Tuhan itu merajut ya. Dan bahwa itu bukan hanya urusannya dengan Yusuf saja gitu ya. Karena kalau kita baca Alkitab, kita pikir ini kayak cerita sukses seorang gitu ya, yang dari susah bangkit terus kemudian sampai jadi great achiever di Mesir gitu ya. Tuhan nggak tertarik susah dengan cerita itu. Itu bukan cerita Injil kan ya gitu. Itu cerita teologi sukses namanya gitu. Kalau saudara membaca Alkitab dengan pikiran seperti itu, saya percaya kita akan luar biasa misguided. Rencana Tuhan itu bukan bagaimana elevate Yusuf dari orang yang kecil dihina-hina dan bukan siapa-siapa terus menjadi orang kedua di Mesir gitu ya. Rather narsisistik ini ya pembacaan kalau kita baca kayak begitu. Tapi adalah rencana Tuhan untuk bangsa pilihan ya. Dan bersama dengan bangsa pilihan itu diberkati juga bangsa yang lain. So Mesir itu kecipratan, so to say gitu ya. Tuhan mau memberkati bangsa pilihannya, tapi waktu bangsa pilihan itu diberkati ya, itu sekitarnya itu kecipratan gitu, sekitarnya itu juga akan diberkati. Ya itu itu kehidupan kekristenan gitu. Bukan bagaimana satu orang yang namanya Yusuf ini ya, or perhaps saudara, saya nggak tertarik dengan Yusuf, saya tertarik dengan Yakub dan sebagainya. Mau Yakub lah, Yusuf lah, Ruben atau siapa, bukan itu sebetulnya. Tapi bagaimana Tuhan menyelamatkan umat ya, Tuhan menyelamatkan jemaat. Dan di dalam memberkati umatnya itu dia memberkati juga yang ada di sekelilingnya, di dalam hal ini Mesir ya, yang enggak lebih penting supaya di dalam hal ini, di dalam rencana Tuhan. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita kan kita melihatnya terbalik ya, saya. Ini yang ironi waktu kita bicara. Ini kan ada satu identitas orang percaya gitu ya, sebagai bangsa umat pilihan Tuhan. Sisi yang lain kan the empire gitu ya, the empire, kerajaan, kekaisaran dan sebagainya. Jadi kita di sini Surabaya sih sudah bukan zaman kerajaan kekaisaran lagi gitu ya. Sudah lewat pernah ada Majapahit. Tapi sebetulnya kita hidup di dalam dunia juga ada sih ideologi empire itu ya. Di setiap kota ada ideologi empire. Dan kadang-kadang kita konolnya daripada hidup memberi diri di dalam pemeliharaan Tuhan, tapi kita tertarik dengan story-nya worldly empire gitu ya. Akhirnya orang Kristen seperti kayak menjual identitasnya gitu. Karena Injil seperti nggak terlalu menarik gitu. Injil nggak jadi satu mutiara yang dia terus kemudian jual semua mutiara yang lain atau jual semua yang dia miliki hanya supaya dapat satu mutiara yang berharga. Ternyata Injil nggak seperti itu gitu. Cuma jadi one among others. Lalu hidup di dalam dunia ya, tertarik dengan cerita worldly empire. Saudara, waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, entah dari perspektif Yakub atau Yusuf ya, bahkan saudara-saudaranya, saudara akan mendapati bahwa mereka bukan itu bukan gitu. Tantangannya itu adalah bagaimana tetap memelihara identitas orang percaya di dalam dunia, di dalam empire yang kita ya berjalan cuma lewat sebetulnya itu. Dan bahwa pekerjaan Tuhan sekali lagi ya, nggak sepenuhnya ya bisa dimengerti, bahkan nggak bisa dimengerti, sudah pasti nggak bisa dimengerti oleh Yakub saudara-saudaranya, tapi juga nggak bisa dimengerti oleh katakanlah peran paling utama Yusuf sendiri di situ. Dia juga nggak bisa sepenuhnya mengerti gitu. Nah ini mengingatkan kita kepada ayat-ayat di dalam
kitab nabi-nabi, Yesaya misalnya, sudah membaca di dalam pasal 14 ya, atau mungkin pasal 55 yang terkenal itu ya, pasal 55 itu pikiranku itu bukan pikiranmu ya. Jalanmu itu bukan jalan-jalanku ya, karena jalan-jalanku itu lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Pikiran-pikiranku lebih tinggi daripada pikiran-pikiranmu. Atau yang dari Yesaya 14 ya, itu Tuhan semesta alam itu dia sudah bersumpah, apa yang aku telah rencanakan itu pasti akan terjadi. Ini seharusnya memberi kepada kita kelegaan, ya, pembebasan, tapi juga kerendahan hati. Ya. Tema kalender gereja kita hari ini itu sebetulnya tentang ini ya, virtue, humilitas ya, tentang kerendahan hati. Karena ini bergantung kepada kuasa Tuhan, janji Tuhan yang akan digenapi gitu. Bukan tentang kesiapan saudara lah, tentang kerja kerasnya saudara lah, atau pengorbanan saudara lah, atau apa gitu. Karena kalau kita memikirkan seperti ini ya, yang terjadi ntar kita nggak dengar doksologi gitu. Kita nggak dengar doksologi. Yang kita dengar adalah teori peneladanan imitasi yang nyerempet-nyerempet bidat pelagianisme gitu. Sekarang lagi saya nggak tahu saudara mengikuti atau enggak gitu ya. Ini lagi sedang lumayan ramai dibicarakan. Ada pendeta yang mengajarkan jemaatnya hidup kudus, nggak salah saya mengajarkan hidup kudus, itu ajaran firman Tuhan gitu ya. Mengajarkan hidup kudus ya, terus meneladani ya. Lalu terus kemudian sampai ada jemaat yang menyebut Yesus kedua gitu. Ini bahaya ya saudara. Dan sudah jangan pikir itu gereja lain, gereja kita mah bukan itu ya gitu. Kita lain sama sekali dan sama Yesus sudah ngomong kalimat ini aja sudah masalah gitu ya. Karena kita, saudara dan saya itu gak kebal dengan gambaran seperti ini ya. Gambaran spiritualitas peneladanan yang saudara gak dengar lagi Injil gitu. Gak ada doksologinya, gak ada kasih karunia, gak ada anugerah. It's all about manusia yang bekerja keras sampai akhirnya jadi berhasil gitu. Sekali lagi ya, saudara dan saya punya penyakit ini gitu. Jangan cuma pikir itu kan pendeta itu gitu. Kan bukan sinodenya kita gitu. Itu kan kayaknya memang lain sih, mereka memang kayaknya nggak injili atau bagaimana. Saudara baca di dalam firman Tuhan ya, kalau kita pikir di dalam cerita ini terus kita ketemu message-nya adalah Yusuf yang bukan siapa-siapa akhirnya jadi orang kedua di Mesir, sudah tertarik dengan cerita ini ya. Itu bukan Injil saya, itu precisely adalah cara pikir worldly empire gitu, precisely. Social ladder climber saya, social ladder climber. Yang merangkak dari bawah gitu, naik ke atas ya. Untuk apa ya saya hidup kayak begini gitu? Yesus nggak turun untuk ini. Yesus bukan inkarnasi untuk cerita ini, saya bukan. Supaya kita jadi social ladder climber gitu. Mana ada saya prinsip kayak gitu dalam Alkitab itu. Yesus turun supaya saudara dan saya juga mengikuti gerakannya dia juga turun gitu, bukan bergerak naik-naik ke atas gunung, bukan. Gerakan turun seperti Kristus. Waktu sudah membaca di dalam bagian ini, apa sih sebenarnya ini kepintarannya, kelihayannya Yusuf atau apa? Saudara nggak baca itu, yang saudara baca adalah Tuhan yang mengangkat dia, benar-benar literally Tuhan saya. Karena orang sudah di penjara, dia sudah lose hope juga sih kayaknya di dalam bagian itu. Siapa? Dia dilupakan juga. Bukan cuma dia ya, teman-temannya yang dia kenalan di penjara, pada di penjara dia disegani, tapi juga melupakan juga ini. Dia nggak di remember, nggak bisa berharap juga. Siapa? Firaun yang remember dia. Ya Firaun remember dia, ada kepentingannya juga kan sebetulnya. Yang betul-betul remember Yusuf ya satu, yaitu Tuhan, Allah. Dan dia bekerja despite ya Yusuf gak terlalu siap juga sih sebetulnya itu. Gak terlalu qualified juga. Saya mungkin agak sedikit ini ya, saya gak mau polemik di sini gitu ya. With all respect, saudara pernah dengar tafsiran bahwa Yusuf ini ya termasuk salah satu tokoh di dalam Alkitab yang kita nggak baca kelemahannya. I beg to differ saya di dalam tafsiran ini gitu. Sangat ada kelemahannya gitu. Dia ngerjain
saudara-saudaranya itu ya. Itu kalau bukan kelemahan apa gitu. Masa naruh piala ditaruh karung terus kemudian dia yang taruh, dia yang suruh taruh. Terus kemudian orangnya pergi bilang, maling gitu. Itu nggak jahat dah kayak begitu. Atau itu bukan kelemahan, itu kan namanya orang main game gitu ya. Main game, itu shock loh saya yang di sana itu shock. Terus dimasukin penjara tiga hari gitu ya. Itu apa itu? Ya itu ya cuma main-main doang. Namanya orang iseng ya oke tuh. It's just for fun gitu maksudnya. Just for laughs kepanjangan kok 3 hari gitu. 3 menit aja cukup kali. Gak usah 3 hari gitu. So itu apa itu? Bagian apa? Ya bagian dia nggak selesai dengan masa lampaunya, dia juga perlu waktu untuk dikuduskan oleh Tuhan, untuk mengerti kasih karunia Tuhan. Tapi di situ dia semacam tanda kutip ya, nggak sampai betul-betul revenge, tapi semacam ya, kind of ya revenge. Seperti kayak dia mau melampiaskan, lu dulu bully saya ya. Sekarang saya in power, saya akan bully kamu balik supaya kamu tahu bahwa bukan cuma kamu yang bisa bully. Saya juga bisa bully kalau mau, and saya sekarang lebih powerful daripada kamu. Dia hadir in terms of power daripada in terms of vocation atau calling ya, pinjem tafsirannya Brueggemann gitu. So nggak bersih banget sih saya, nggak bersih banget gitu. Mungkin di antara Yakub saudara-saudaranya ya Yusuf boleh dikatakan seperti yang paling bisa melihat penggenapan to the future, itu ada benernya gitu. Yakub buntu dengan griefnya, saudara-saudaranya buntu dengan guilt-nya, dengan perasaan bersalahnya. Yakub buntu dengan duka citanya, dia nggak bisa keluar gitu. Mungkin dalam hal ini ya Yusuf kita boleh mengatakan secara fair dia yang paling bisa melihat ke depan, fine. Tapi bukan berarti terus kemudian dia nggak ada kelemahan sama sekali, bukan berarti dia nggak ada cacat sama sekali gitu. Di tengah-tengah ketidaksiapannya kita mengatakan seperti di tengah hatinya yang juga nggak terlalu luas dalam hal ini ya. Tuhan tetap menggenapi janjinya, and that is good news ya. Karena apa? Karena saudara dan saya bergantungnya kepada Tuhan. Saudara nggak bergantung kepada orang-orang yang baik mengerti saudara gitu ya. Saudara ntar dilupakan sakit loh. Atau kita bergantung kepada, saya bisa mengandalkan saya tahu saya ada orang yang persevere gitu misalnya ya. Terus saudara kecewa karena ternyata your perseverance juga ya gitu-gitu saja. Gitu. Ternyata saudara juga bisa discourage, saudara juga bisa disappointed. Iman itu bergantung kepada siapa saya? Bukan bergantung kepada ketekunanmu dan ketekunanku, bukan. Iman itu bergantung kepada ketekunan Tuhan. Perseverance of the saints itu sebetulnya adalah perseverance of God ya. Kalau mau tetap pakai istilah perseverance of the saints, itu sebetulnya adalah ketekunan Allah, itu bukan ketekunan yang orang-orang kudus, tapi ketekunan dan kesetiaan Allah yang gak berubah itu. Nah, di tengah-tengah gambaran seperti ini ya saya, waktu akhirnya janji Tuhan itu digenapi satu persatu ya. Sikap kita ya, yang nggak bisa terlalu mengerti ini ya adalah bersyukur gitu, doksologi. Menarik kalau kita membaca di dalam firman Tuhan termasuk dalam perjanjian baru gitu, doksologi kadang dikaitkan ada aspek ketidakmengertian gitu ya, ketidakmengertian, dan ini nggak compatible dengan enlightenment project ya saya. Enlightenment project itu mau mengerti semuanya soalnya gitu. Tapi celakanya waktu mau mengerti semuanya, padahal di dalam hidup ini kan nggak mungkin kita bisa mengerti semuanya. Siapa sih yang bisa mengerti semuanya? Tapi enlightenment project mengatakan saudara bisa mengerti sebaik-baik. Akhirnya jadi sebetulnya nggak terlalu ngerti tapi sok ngerti gitu. Karena menurut enlightenment naratif mengerti itu lebih keren daripada nggak terlalu ngerti. Ya kan itu ya. Apalagi kalau saudara sudah lama jadi orang reform, masa masih nggak ngerti. Oh nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Waduh kayaknya sakit sekali. Baru dengar ya hari ini. Oh gitu ya gitu. Jadi nggak tahu. Waduh saya sudah berhenti. Jangan ngomong ini lagi ya. Sudah nggak tahan lagi karena kita dibilang nggak ngerti gitu. Waduh itu menyakitkan ya untuk dignitas kita somehow. Dignitas yang dibangun atas pride. Gitu. Yang mau saya katakan adalah waktu kita mencoba untuk mengerti, tapi sebetulnya ada bagiannya kita nggak mau mengerti, tapi kita paksa juga, kita sok ngerti, sok tahu dan sebagainya. Harga itu dibayar dengan nggak ada doksologi, nggak ada doksologi nih. Coba perhatikan saja. Oh yang merasa tahu, yang merasa mengerti, yang merasa berbijaksana, berhikmat. Gak ada doksologi pasti nggak ada. Karena nggak kompatibel itu. Baca Roma pasal ke-11 ya, Roma pasal ke-11. Paulus ya
Setelah dia membicarakan 11 pasal, kita nggak bisa ngomong dia nggak ngerti ya. Dia definitely bukan ignorant theologian, sudah pasti bukan. Dia ngomong 11 pasal, dan salah satu kitab yang paling kompleks dan paling dalam ya, risalah teologis, kitab Roma, surat Roma. Tapi di akhir daripada pasal 11 ya dia bilang alangkah tidak terselaminya keputusan-keputusan Tuhan. Unfathomable, nggak bisa dipahami. Terus apa sih? Dia bertekuk lutut di dalam doksologi. Sambil perbandingan yang nggak comparable tentu saja ya. Sudah tahu ada meme orang bikin apa ya? Buku tebelnya segini, How to Understand Woman. Dan itu katanya versi abridged, versi singkatan gitu, versi ringkasan. Dan itu baru jilid 1, baru jilid 1. Aduh, tebel sekali ya itu, How to Understand Woman. Terus setelah dibaca, terakhir kesimpulannya adalah woman is not to be understood. Woman is to be loved gitu ya. Perempuan itu bukan untuk mengerti gitu. Makin berusaha mengerti makin nggak ngerti gitu ya. Makin bisa gila ya berusaha mengerti. Tapi untuk dicintai gitu. Dan kalau saya boleh teruskan sedikit ya. Ya di dalam cinta itulah kita masuk kepada pengertian lebih dalam. Tapi bukan berusaha mengerti tanpa cinta, tanpa mencintai. Perhaps mirip kali ya di dalam hal ini itu doksologi. Ini kita berusaha mengerti Tuhan, mengerti jalan-jalan, mengerti apa strategi pelayanan dan sebagainya. Kecongkaannya manusia ya, manusia enlightened, manusia abad pencerahan, manusia modern, manusia rasionalistik dengan kekuatan rasional. Wah, mengerti mesti gini, waduh rumit sekali, kompleks sekali gitu. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini negatif, positif dan sebagainya mesti gini, kalau enggak ntar ada ini dan sebagainya. Waduh luar biasa ya saya. Mana ya doksologinya? Nggak ada kan? Nggak ada, memang nggak ada, pasti nggak ada gitu. Mungkin mirip sama tadi ya, women itu bukan to be understood, tapi untuk dicintai ya. Saudara mungkin juga bisa mengatakan hal yang mirip lah dalam hal ini ya. Tuhan ya, bukan untuk sepenuhnya dimengerti, rationalistically ya. Tapi untuk dikagumi, disembah, ya. Doksologi. Coba saudara bayangkan di dalam ini ya, cerita Yusuf ini ya, ini sedikit berfantasi ya. Kalau sudah baca ceritanya gitu ya, itu ada nggak ya orang yang terus kemudian, jadi sebetulnya lu dulu gimana ya ceritanya, kok bisa sampai jadi orang kedua ke Mesir gitu ya? Coba ceritain saya, gimana sampai kayak gitu? Firaun jadi nyuruh gimana? Ya inilah saya, ini orang yang Enlightenment kayak begini kan ya. Kepingin tahu detailnya sampai wah gimana gitu ya, sampai nggak ada rahasia lagi. Terus patternnya kalau bisa dipelajari, jika lain kali saya juga bisa mengalami yang sama. Coba tolong cerita, sharingkan bagaimana gitu ya. Terus misalnya Yusuf lecturing gitu ya, oh gini loh, jadi kamu mesti masuk penjara itu mesti gini gitu ya. Jangan nyebelin mukamu gitu maksudnya, mesti agak sedikit rendah hati, makanya kamu bisa diangkat dan sebagainya, caranya gini gitu. Nggak ada kan saya, nggak ada kan, cerita ini nggak ada gitu. Nggak ada memang nggak ada. Yang ada yaitu orang bersyukur di dalam ketidakmengertian sepenuhnya itu, bersyukur. Doksologi saya. Bukan cari tahu patternnya bagaimana gitu. By the way, saudara jangan stretch saya, kalau begini ignorance is bliss ya maksudnya gitu. The more saya nggak tahu, the more saya, bukan itu ya saya, message saya bukan di sana loh. Saya cuma mengatakan kalau kita berusaha mengerti sepenuhnya kayak orang enlightenment yang kayak sudah jadi subjek mau mengetahui semua, nggak ada lagi rahasia, terus jadi orang sok tahu kayak begini ya. Nggak ada tempat saya untuk doksologi gitu, nggak ada tempat untuk doksologi. Paulus kan berhenti sampai pasal 11 ya. Dia bukan nggak berusaha menjelaskan, dia berusaha menjelaskan kan ya. Tapi dia berhenti. Saya nggak bisa memahami lagi. Ini unfathomable ya, cara Tuhan bekerja. Dia menjelaskan loh sebelumnya gitu. Tapi dia bukan terus-terusin penjelasannya sampai nggak ada lagi misteri, ya. Sampai nggak ada lagi yang bisa nggak bisa diketahui gitu. Bicara ini saya bisa panjang gitu ya, karena ini mungkin termasuk berhala saudara dan saya kali gitu. Kita mau secure sebetulnya tanpa Tuhan. Dengan tahu seluk-beluk kehidupan, strategi patternnya dan kita kuasai, lalu apa? Saya secure gitu maksudnya. Bukankah itu sebetulnya yang kita kejar kan? Ya tapi itu berhalanya. Berhala itu selalu menjanjikan
kepalsuan ini ya, saya dia itu bisa within your grasp gitu, bisa saudara pegang di dalam kuasa saudara gitu, dan itu saudara merasa secure. Lah Tuhan kan memang nggak bisa diginiin kan, makanya kita nggak seneng dengan Tuhan. Saya Tuhan saudara giniin, lu pikir dia siapa gitu? Kalau saya taat pasti berkat, bisa lebih taat lagi, ya, doa lebih panjang lagi dikit, dagangan akan diberkati berapa kali lipat, itu totally predictable kayak begitu. Saya ya itu pasti bukan Tuhan lah. Tuhan itu saudara melayani, saudara bisa sakit. Tuh, kok gini Tuhan? Saudara persembahan malah dagangan kena masalah. Loh, saya persembahan kok malah dagangan kena masalah, ini gimana? Unpredictable gitu. Kita nggak seneng dengan model kayak gitu. Kita seneng dengan Tuhan yang totally predictable, alias berhala sebetulnya. Dan salah satu yang bisa menjadi berhala yaitu mengetahui itu tadi, mengetahui. Sehingga kita bisa ini within my control gitu. Within my control. Mau itu gereja lah, mau itu keluarga, mau itu pekerjaan, mau relasi dengan orang, ya kalau bisa within my control gitu ya, dengan pengetahuan saya gitu. Ya nggak ada surprise ya di dalam kehidupan seperti itu gitu. Coba kalau Yusuf misalnya ceritanya, saya sudah tahu ini sebentar lagi saya keluar penjara, tuh kan, what did I say? Ya, sebentar lagi saya ada orang kedua dan bukan ketiga dan bukan, ya kan, persis seperti saya ngomong, I told you before gitu misalnya. Mungkin kita bisa kagum sama, hebat ya orang ini ya, tapi Yusuf kasihan sekali ya, hidupnya nggak ada surprise soalnya gitu, kasihan banget tuh orang kayak begini. Saudara kagum, saudara kepingin seperti, saya kepingin loh bisa nebak kayak begini seperti Yusuf, ntar saudara kepingin, saudara jadi kesana. Akhirnya saudara kasihan juga sama, seperti Yusuf juga kasihan, tapi ceritanya bukan itu ya sebetulnya. Itu bukan cerita Alkitab kan, bukan gitu. Sekali lagi ya, Tuhan memimpin di dalam ketidakmengertian orang-orang yang dipakai Tuhan. Ini mereka bukan nggak ada perannya sama sekali loh ya. Even bahkan Benyamin pun yang katakanlah yang paling nggak berperan di sini. Kalau sudah baca cerita Benyamin, kita bisa ini sebetulnya ngapain sih dia ini di sini gitu ya, nggak ngomong apa-apa gitu ya, cuma diem-diem tok. Brueggemann pakai istilah ini seperti kayak pon ya, seperti kayak pion ya, digerak-gerakin gitu, nggak ngomong, nggak apa, juga nggak ada emosi, nggak ada passion, nggak ada apa gitu ya. Apa sih sebetulnya? Tapi di dalam cerita itu ada berkat untuk Benyamin, ada berkat untuk Benyamin. Kiranya engkau mendapat kasih karunia. Gitu. Ya seperti kayak, ya cukup ya cerita itu. Gitu. Sekali lagi ya, kita melihat di sini ada tension kalau di dalam cerita ini ya, dan dia di dalam perjanjian lama ada kitab yang cukup banyak membicarakan isu ini ya, living in the empire, lalu tetap mempertahankan identitas ya sebagai family of God. Kitab Esther, kitab Ruth ya, banyak sekali sih sebetulnya gitu. Dan juga di dalam cerita ini kan worldly empire ya, seperti saudara juga living in a worldly empire sama. Duh, sekarang bukan kekaisaran, tapi juga hidup di dalam empire kan. Bagaimana mempertahankan, menjaga, memelihara ya, setia, true to our identity. Identitas kita sebagai orang percaya ya, yang enggak tertarik dengan story narasinya worldly empire. Perhatikan di dalam cerita ini ada semacam reversal motif ya. Reversal motif. Ini kan keluarga yang kelaparan dan terancam punah gitu, keluarga yang ya sudah di pinggiran mau binasa sebetulnya gitu ya. Tapi terus kemudian mereka dikenyangkan. Ya mengingatkan kita khotbah di bukit ya. Diberkatilah, berbahagialah mereka yang lapar sekarang karena mereka akan dipuaskan. Yang lapar dipuaskan. Lukas malah menambahkan justru yang kenyang malah akan lapar lagi gitu ya. Yang kenyang lapar. Reversal motif ya. Yang lapar akan dikenyangkan, dipuaskan. Yang kenyang akan lapar, yang tertawa akan menangis, yang menangis akan dihiburkan. Dijungkir balik ya. Ya ini narasi kerajaan Allah. Narasi kerajaan Allah itu jungkir balik dengan narasi dunia. Kalau kita nggak ngerti ini ya, kita nggak menghidupi kerajaan Allah mungkin. Kita just go with the flow of the worldly kingdom. Saya ambil contoh satu saja ya.
Saudara mau memuliakan Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, keluarga saya mau memuliakan Tuhan, gereja saya mau memuliakan Tuhan. Tapi saya juga mau dipandang mulia oleh dunia, ya ini dia gitu. Anak saya mau memuliakan Tuhan, ya, tapi saya mau juga dunia nggak menghina dia. Gitu. Saudara dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh dunia. Saya tanya Yesus, mana ya ayatnya di dalam Alkitab itu? Lalu kenapa Yesus disalib ya? Kenapa Yesus disalib coba saya? Apa ini nggak offense dengan narasi salib itu? Tapi orang nggak sadar saya kalau itu ofensif dengan narasi salib. Kita maunya dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh dunia. Dapat dua-duanya itu. Dapat Tuhan sekaligus dapat mamon, dapat Tuhan sekaligus dapat dunia gitu. Both worlds saya dapat itu. Mana ada sih saya sintese kayak begini dalam Alkitab itu? Mana ada? Yang ada yang kita baca adalah yang dibuang oleh dunia itu dipilih oleh Allah. Itu ada gitu. Yang dianggap tolol oleh dunia itulah hikmatnya. Ini yang Alkitab ini. Yang dianggap bodoh ditolak oleh dunia ini justru yang dianggap berharga oleh Allah. Yang nggak dihargai oleh Allah, ya itu ditinggi-tinggikan di dalam dunia. Sudah lihat nggak sih reversal motif ini gitu? Ini dari awal sampai akhir loh saya. Kalau orang masih nggak mengerti ini juga, bagaimana ya? Waktu Injil hadir ya, itu menjungkir balikkan tatanan yang dibangun oleh narasi worldly empire ini gitu. Tapi pencobaan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah ya kita mau bikin sintesis. Kita nggak rela dapat reversal motif ini. Saya nggak mau Tuhan kayak begini. Boleh nggak sih? Saya tertawa aja dan saya dihibur juga. Gitu. Boleh nggak sih? Saya bukan lapar tapi saya kenyang dan toh masih dikenyangkan juga di dalam Engkau Tuhan. Gitu. Boleh nggak Tuhan? Saya ini nggak menangis, ya, tertawa tapi masih dihibur juga. Gitu. Boleh nggak sih? Saya ini kaya, ya, dan juga memiliki kerajaan sorga. Boleh nggak sih Tuhan kayak begitu? Apa nggak dirubah aja sedikit ini? Sekali lagi ya, sudah melihat di sini gambaran yang konsisten dengan reversal motif yang ada di dalam sepanjang kitab suci. Ini ya family yang nggak berdaya, again nyaris di dalam ujung kebinasaan, tapi terus kemudian dikenyangkan oleh Tuhan. Allah itu sudah menetapkan, ya, memilih untuk memberkati keluarga ini dan itu cukup, itu berada di dalam kasih karunia Tuhan itu everything, everything. Saudara itu Tuhan gracious to you, ya, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia itu sudah cukup itu. Kita nggak perlu yang lain, kita nggak perlu successful story yang lain. Saya khawatir loh, saya benar khawatir ya kalau kita punya semacam teologi sukses tapi versi yang lain gitu. Mungkin bukan materi sih ya. Tapi jadi orang-orang yang successful di dalam dunia ini akhirnya menghidupi worldview elitism ya. Tipikal dan nggak ada tempat untuk orang-orang biasa saja seperti saudara dan saya. Nggak ada tempat gitu. Yang ada tempat adalah untuk orang-orang yang highly talented ya, yang nggak ada reversal motifnya saya di sini gitu. Nggak ada reversal motif, nggak ada gitu. Kalau nggak ada reversal motif berarti apa saya? Karena Injil dan Kerajaan Allah belum benar-benar hadir berarti gitu. Karena waktu Injil dan Kerajaan Allah masuk itu dia menjungkir balikkan semuanya. Itu baru Injil, baru Injil. Lihat saja cerita Yesus Kristus itu, dia ketemunya dengan siapa sih? Siapa jalin relasi baik-baik dengan Herodes, Pilatus, or Kaisar gitu. Mana cerita itu di dalam Alkitab kan nggak ada. Sudah bilang, tapi Yusuf sendiri sama Firaun gitu misalnya. Ini bukan Yusuf yang again climbing ke atas ya, bukan Tuhan yang taruh di sana gitu. Seperti Esther, dia juga ratu ya. Bukan Esther yang climbing ke sana, Tuhan yang taruh di sana. Itu perkataan Mordekai ya, itu kan programatis ya. Kamu di sini, jangan-jangan kamu ditaruh di sini karena Tuhan itu punya rencana. Mungkin untuk inilah kamu jadi ratu gitu, bukan supaya kamu menikmati your keratuan di sana gitu ya. Berbeda dengan kita semua yang bukan ratu yang terancam binasa, bukan itu kali.
Tapi kamu ditaruh di situ karena ada tugas yang berat dan itu requiring posisi ratu. Makanya kamu ratu, jangan GR. Jangan pikir kamu ratu terus kamu bisa diangkat sampai ke atas atau kamu sendiri mengangkat diri sampai berhasil jadi ratu karena kecantikanmu or whatever. Bukan kali. Sama saya, Yusuf juga seperti itu. Bukan karena dia lebih smart atau cara berpikirnya lebih strategis, mampu bersaing in a highly competitive world dan akhirnya dia menang bukan Nobel Prize tapi Firaun Prize or whatever gitu ya. Akhirnya dia jadi orang kedua. Mungkin bukan itu kali saya ceritanya ya. Ceritanya adalah karena Tuhan ini mau memelihara bangsa yang sudah mau punah karena kelaparan ini. Makanya Yusuf ditaruh di sana. So Yusuf ada di sana kan untuk memelihara bangsa ini. Ya ini ya story Injil. Story yang kompatibel dengan cerita Yesus Kristus. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain ya? Tadi kita banyak bicara tentang Yusuf ya. Kalau kita membaca di dalam cerita Yakub seperti tadi kita baca ya. Yakub ini kan juga menarik. Kita tahu dia forefathers ya, even secara ya kalau orang menyebut ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan ya, saya. Orang nggak bilang ini Allah Abraham, Ishak dan Yusuf gitu misalnya ya. Kan enggak ya. Abraham, Ishak dan Yakub, Israel. So penting sekali itu nama Israel kan namanya Yakub yang diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Tapi Yakub sendiri, again di dalam gambaran ini ya hopeless ya, saudara melihat dia ambigu satu sisi ya berharap kepada El Shaddai. Di sisi yang lain ya dia juga terlalu tenggelam di dalam duka citanya, termasuk bahkan di dalam bagian yang tadi kita baca ya, dia nggak bisa percaya bahwa dibilang Yusuf itu hidup ya. Memang ini requiring anugerah Tuhan ya, itu anugerah Tuhan. Saudara bisa percaya resurrection faith itu ya, itu bukan saudara loh, bukan. Ada beda human optimism ya. Ya ayo kamu bisa gitu ya, berusahalah terus gitu, believe in oneself. Dengan the impossibility of belief terhadap resurrection naratif, ya. Kebangkitan itu nggak bisa percaya, nggak ada yang bisa percaya. Coba sudah baca di Injil, nggak bisa percaya juga kan mereka gitu. Ada nggak rasul yang waktu atau perempuan ya, yang paling dekat, yang paling pertama, waktu Yesus bangkit, sudah tahu saya, memang pasti kamu bangkit, nggak kaget kayak gini. Ada cerita kayak begitu di Injil itu, yang totally siap gitu maksudnya. Saya tahu kamu memang pasti bangkit kan, nggak ada satupun yang pikir kayak satupun nggak ada itu. Mau murid-murid, rasul-rasul, mau yang perempuan, mau yang pertama, nggak ada yang siap dengan berita itu. Dan inilah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi sekali lagi ya, hati kita yang suka menyembah berhala ini, nggak seneng model kayak begini ya. Yang kaget kayak begini nggak seneng. Bisa nggak sih Tuhan memberkati saya, ya berikan kepada saya kebangkitan, tapi yang saya juga sudah predik, saya sudah usaha ini Tuhan, ya tolong Engkau berkati. Waktu terus diberkati Tuhan. Nah ya kan, memang betul kan? Seperti yang saya rencanakan. Sekali lagi ya saya, typical sign-nya sederhana, mengujinya itu sederhana. Nggak ada doksologi, nggak ada. Karena nggak ada surprise juga. Yang ada adalah pembicaraan human merit akhirnya gitu, human greatness. Ya karena memang sudah diatur, dikalkulasi semua oleh manusia gitu. Tuhan kan ya side dish lah ya. Oke lah kita nggak bisa kalau tanpa berkat Tuhan. Tuhan tolong gitu ya. Waktu berhasil. Nah ya kan seperti saya sudah susun gitu. Seperti saya sudah rencanakan. Ya ini maunya manusia saya. Bukan cuma orang Arminian saya yang suka kayak gini. Orang Reform juga suka kayak begini, sama saja. Sudah bisa bilang kita orang Reform dan sebagainya. Pencobaan ini juga sama di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena semua manusia kayak begini. Punya bibit-bibit pelagianisme. Susah untuk terima yang namanya anugerah kasih karunia Tuhan. Susah sekali, susah gitu. Karena apa ya? Ya karena itu against pride kita. Karena itu kita harus doksologi di situ kan ya. Dan itu menyakitkan ya untuk manusia lama. Menyakitkan Nggak enak untuk kita gitu. Nggak menyenangkan. So, sudah melihat di dalam kehidupan Yakub ya. Yakub nggak bisa believe Ini kan memang ini ya.
Yusuf nggak betul-betul mati, kita tahu ya. Tapi kan di dalam pikirannya Yakub ya, ini narasi yang dihadirkan di situ ya, yang juga akhirnya dipercaya oleh Yakub, yang disodorkan oleh saudara-saudaranya Yusuf, kan dibilang Yusuf sudah mati kan. Dan Yakub somehow sudah menghidupi narasi itu gitu. Ya Yusuf mati gitu. Terus waktu dibilang enggak loh, Yusuf itu enggak mati, Yusuf itu masih hidup. Dia enggak bisa terima berita kebangkitan itu, enggak. Kebangkitan tanda kutip ya. Ini kan inline ya sama ceritanya murid-murid yang juga nggak bisa percaya itu berita kebangkitan. Tapi ini justru yang enjoyable and beautiful and fun di dalam kehidupan Kristen ya. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, titik-titik di mana saudara nggak sangka itu ya. Tapi ternyata terus kemudian Tuhan membuka kemungkinannya, ada newness yang dibuka oleh Tuhan itu. Dan itu melampaui perencanaan saudara. Ini bukan discouragement untuk saudara berusaha, bukan loh saya, bukan fatalisme ya, bukan. Jangan ditekuk ke tempat yang lain, kalau gitu saya diam aja tinggal tunggu. Bukan. Yusuf juga nggak begitu juga. Tetapi bukankah seringkali di dalam kehidupan ini, best things in life ya, di dalam kehidupan ini, seringkali ya, bukan yang saudara dan saya pikirkan, bukan yang saudara dan saya rencanakan kan. Yang kita rencanakan, again bukan nggak boleh berencana atau nggak perlu berencana, harus berencana. Ya, yang kita rencanakan justru nggak terjadi seperti yang kita pikirkan, tapi yang kita nggak pernah expect malah diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Tuhan memberikan roti kepada mereka yang tidur. Itu ayat tentu bukan supaya saudara tidur-tiduran terus, cuma mau mengatakan teologi anugerah sebetulnya. Lu tidur, Tuhan kasih roti. Maksudnya apa? Ini sama sekali bukan jasamu gitu. Kamu tidur loh, kamu cuma tidur dan Tuhan kasih roti gitu. Ya ini namanya resurrection faith, resurrection faith. Seperti di dalam kehidupan Yakub ya, nggak bisa percaya, kita baca lagi bagian itu ya. Waktu dia diberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Lalu terus kemudian apa yang dia katakan? Kita baca di dalam ayat 26, hati Yakub tetap dingin. Hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Dingin. Ya ini loh realita kehidupan saudara dan saya kan ya. Terlalu banyak kecewa, sudah banyak berusaha, gagal sini sana gitu ya. Mau mengerjakan itu kayaknya semuanya mentok dan sebagainya. Terus apa? Dingin. Stricken by grief, duka cita, disappointment. Jadi stoik, sudah saya nggak mau berharap lagi. Enough, cukup ya. Karena saya sudah terlalu kecewa, nggak bisa lagi saya berharap, sudah. Ini jangan ngomong yang omong kosong lagi ya. Jangan berusaha menyakiti saya, jadi paranoia kayak begini ya. Siapa yang mau menyakiti orang ini, good news juga diberitakan kepada dia, tapi hatinya tetap dingin. Ia tidak dapat mempercayai mereka. Ada nggak saya di sini teladan Yakub beriman gitu? Mana saya? Kasih tahu saya mana? Ini bukan tentang Yakub yang beriman, ini tentang kesabaran Tuhan, tentang belas kasihan Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan, tentang janji Tuhan yang terus digenapi despite hati Yakub yang dingin, despite hati saudara dan saya yang dingin, gak tertarik, yang uninterested ini ya ini, despite ini gitu. Ya ini Injil saya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, bangkitlah kembali. Bersyukur ya, Tuhan masih pakai saudara-saudaranya Yusuf ya, terus persevere mengatakan sampai imannya Yakub bisa dibangkitkan kembali. Di dalam anugerah Tuhan yang memakai saudara-saudaranya itu. Lalu 28 ya. Cukuplah itu. Ini istilah bahasa aslinya saya. Cukuplah itu. Ini sama sekali lain dengan istilah bahasa Inggris like enough gitu misalnya. Kalau itu orang ngamuk namanya gitu ya. Apalagi enough is enough gitu. Waduh itu bukan itu saya. Ini cukup bukan itu ya maksudnya. Cukup itu bisa diterjemahkan. Memang bisa diterjemahkan dengan cukup betul. Tapi juga bisa diterjemahkan dengan saya kenyang gitu. Saya sudah kenyang, cukup ya. Yang kamu bilang sudah cukup. Saya sekarang sudah abundant gitu. Kesaksian ini sudah menguasai saya. Yang kamu ceritakan ya,
ini abundantly convincing. Superfluous. Kalau boleh kaitin sama seminar kemarin ya. Yang kamu bilang itu sudah membanjiri saya. Cukup gitu. Saya sudah luber sekarang. Sudah perhatikan ya, perubahan yang dikerjakan Tuhan ya, dari iman yang zero kayak begini ya, yang dingin ya, yang nggak bisa beriman ya, sampai banjir, sampai bilang cukup, saya sudah abundant, saya sudah banyak sekarang, saya sudah menerima berita itu. Anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya. Bersyukur saya kalau di dalam kehidupan kita dibentuk Tuhan ya, kita mengalami pergeseran ini ya. Dan orang yang mengalami ini ya tahu dia perlu memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang perencanaan saudara dan saya, bukan, tapi berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti Yakub yang hatinya sudah dingin, tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepadanya dan terus membanjiri dia dengan pengharapan kebangkitan sampai dia sendiri dipenuhi abundantly. Dia penuh dan dia mengatakan cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Brueggemann saya ini mengaitkan ini dengan Mazmur 23 ya. Saya pikir ini allusion yang indah ya. Dan pialaku penuh melimpah. Again, motif luber ya saya. Dekat dengan ini, istilah ini. Piala yang penuh melimpah, abundance ya. Kehidupan yang superfluous, kehidupan yang mengalirkan ya, bukan cuma beauty, love, joy itu semua penting ya. Tapi juga pengharapan, iman kebangkitan. Dan ini berbeda dengan sekali lagi ya saya, optimisme manusia. Optimisme manusia itu pelagian saya, itu dari bawah gitu. Just try harder lah gitu. Coba lebih keras, kenapa sih? Kenapa cengeng dan sebagainya gitu ya. Ayo lebih ini lagi gitu ya. Itu human optimisme gitu. Bedanya di mana sih? Mungkin secara fenomena sudah melihatnya sama gitu, sama melihatnya. Tapi satunya itu ada anugerah Tuhan yang selalu diakui, yang lain nggak ada, saya nggak ada anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan cuma footnote kecil yang nggak tahu pakai font ukuran berapa itu, 1,5 kali ya. Dan itu bukan Injil, saya bukan. Itu nggak kompatibel dengan cerita Alkitab yang kita baca lagi dan lagi dari Kejadian sampai Wahyu ya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih baik lagi ya, saya harap ini ya Pak, Roh Kudus meyakinkan saudara bahwa ini bukan karena Yakub yang hebat beriman, Yakub yang penuh dengan pengharapan makanya dia dipakai Tuhan. Gak ada kualifikasi itu sama sekali, gak ada kualifikasi itu, gak ada. Yakub tuh benar-benar gak layak, betul-betul literally gak layak di dalam hal ini. Tapi dia tetap diberkati Tuhan dan diberikan pengharapan karena Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Dan inilah pengharapan untuk saudara dan saya, Tuhan yang sama gitu. Tuhan yang sama ya, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yusuf, itu adalah Tuhan yang juga kita percaya, sama persis ya. Tapi kalau saya balik ceritanya, lihatlah kepada the greatness of Jacob, betapa dia beriman ya seandainya misalnya. Masalahnya ya dengan pemberitaan seperti ini, masalahnya apa? Ya masalahnya sederhana gua bukan Yakub kan? Ya itu loh, itu masalahnya. Yaitu Yakub beriman, yaitu Yusuf menjaga integritas saya. Lah saya kan bukan. Kayak begini menolong berita kayak begini apa menolong ya? Berita pelagian kayak begini ini menolong Menolong apa Menolong saudara dan saya jadi sombong kali ya. Akhirnya kita sebenarnya nggak nyampe, terus kita pura-pura nyampe, dan akhirnya kita ya oke lah kita juga saya bisa meneladani juga Yesus kedua or whatever itu ya. Hopeless itu apa, berita itu berita hopeless sebetulnya, karena nggak bisa dihidupi oleh semua orang, kalaupun bisa dihidupi. Siapa sih di dalam hidup ini yang bisa jadi orang nomor 2 di dalam satu negara? Ada nggak di sini? Nggak ada di sini. So buyar cerita ini gitu. Kalau itu goalnya gitu ya, percayalah kepada Tuhan dan ya bertekunlah dan seterusnya. Nanti kamu akan jadi orang kedua, di elevate Tuhan sampai ke sana gitu.
Siapa yang akan jadi wakil presiden di sini? Mungkin sampai mati nggak ada yang jadi wakil presiden. Dan ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya gitu. Karena memang Injil bukan itu ya, saudara. Injil bukan ke sana gitu. Injil bukan memberitakan saudara kalau percaya Yesus Kristus saudara akan menang Nobel Prize atau dapat Pulitzer atau whatever lah gitu maksudnya. Bukan itu ya. Bukan itu saya berita Injil. Tapi untuk orang-orang yang sederhana, Injil untuk Yakub yang nggak qualified, Injil untuk Yusuf yang juga nggak qualified sebetulnya. Juga untuk saudara-saudaranya Yusuf yang lebih nggak qualified lagi ya. Itu Injil bisa dihidupi oleh semua. Saya kutip ini ya, ini perkataan yang indah dari Brueggemann. The listening community Israel ya. Komunitas yang baca ini loh, saya yang baca apa ini ya cerita kitab Kejadian ini ya. The listening community is invited to share in the unqualified joy of this Father, for whom the future is now open. Komunitas Kristen, gereja, kita ini diundang untuk berbagian di dalam sukacita yang nggak punya kualifikasi ya kita untuk berbagian dalam sukacita itu gitu. Tapi kita diundang di dalamnya. Unqualified joy of this Father, unqualified joy of Jacob of Israel, ya ini unqualified joy of the church. Coba bagian ini sudah renungkan ya. The joy of our church. Ini qualified atau unqualified sudah? Qualified atau unqualified? Saudara pindah ke tempat ini ya, pasti ada joy dong ya. Saya bukan ini ya, saya mau apa itu? Mencungkil-cungkil apa itu, bukan. Ini refleksi, saya juga refleksi. Sama-sama refleksi, pasti ada joy kan ya. Coba saudara pikir, ini qualified joy atau unqualified joy? Gereja saya, kalau joy-nya lebih banyak qualified, waduh gereja itu bermasalah saya, benar-benar bermasalah. Qualified joy, saudara mengerti kan maksudnya? Yang bisa dipredik, yang kita bisa menceritakan jasa kita itu apa gitu dalam hal ini. Itu namanya qualified joy. Unqualified joy itu ya kayak Yakub ini gitu. Yakub ini unqualified joy-nya karena dia dingin kok hatinya gitu. Terus kemudian dia dipersuade, terus oleh Tuhan dipersuade sampai akhirnya dia bisa percaya. Ini unqualified joy namanya gitu. Dia nggak layak sudah berbagian di dalam joy ini, nggak layak, benar-benar nggak layak. Tapi Tuhan memberikannya nevertheless kepada dia karena Tuhan mencintai gitu. Ya ini namanya unqualified joy. Di dalam kehidupan keluarga saudara, pendidikan anak ya. Anak saudara yang itu saudara joy-nya qualified atau unqualified? Silakan cek saya. Is it qualified joy atau unqualified joy? Qualified joy itu apa saya? Ya saya kan sudah didik dia baik-baik. Saya masukin sekolah logos misalnya gitu ya. Ini kan sekolah Kristen reform, tentu harus ada jasanya. Itu qualified joy saya, qualified joy. Ada jasana kita yang harus diceritakan gitu. Yang mesti menggeser sedikit presentasi dari doksologi ya. Tolong agak minggir sedikit gitu ya, minggir sedikit karena saya sudah rencanakan ini ya waktu kecil. Saya sudah doakan dia waktu di perut ibunya, saya tumpang tangan supaya jadi hamba Tuhan dan jadi hamba Tuhan beneran. Itu tumpangan tangan saya. Qualified joy. Ada joy sih ya, tapi qualified saya qualified. Injil, cerita kebangkitan itu unqualified joy. Coba lihatlah Petrus, Yohanes, mana qualified joy? Nggak ada, nggak ada. Paulus, mana qualified? Qualified calling gitu maksudnya. Dia memang sudah rencana itu mengikut Tuhan jadi rasul. Gitu. Mana cerita itu mana? Nggak ada kan Ya ini loh Injil gitu. Bagaimana Injil ini masuk di dalam kehidupan saudara gitu. Bukan cuma percaya Yesus masuk surga nanti, tapi terus kemudian the story of the worldly empire tetap menguasai, pelagianisme masuk, doksologi nggak ada, waktu bicara joy itu qualified, lalu nggak ada reversal motif, ini apa-apaan ya kayak begini nih. And yet still merasa kita orang Kristen Injili gitu. Apa ya kayak begini nih, apa sih? Aneh, aneh. Di mana Injilnya? Mana Injil? Injil apa maksudnya gitu? Injil yang nggak menguasai kehidupan kita gitu. And yet kita memberitakan lagi Injil. Aduh, gimana ini kayak gini ya? Kita ngerti nggak sih sebenarnya Injil itu apa gitu? Apa ya itu Injil dalam kehidupan kita? Kita betul-betul tertarik nggak sih dengan narasinya gitu? Atau kita lebih suka lecturing orang gitu maksudnya?
lecturing orang tentang Injil. Gitu. Lalu kita, itu Injili namanya gitu. Tapi kita sendiri nggak tertarik dengan narasinya. Narasinya totally different. Nggak compatible sama sekali dengan Injil. And dia still bilang Injili gitu maksudnya. Sekali lagi ya saudara, di dalam cerita Alkitab saudara membaca dengan jelas sebetulnya gerakannya kemana. Dan ini semua membawa kepada Kristus. Ya begitu sama ceritanya. Of course dengan angle yang berbeda-beda, nggak akan membosankan. Tapi sama saudara, tenornya, melodinya sama sebetulnya gitu. Kalau kita masih nggak tangkep juga saudara, kita ini bebal atau apa ya sebetulnya gitu. Kalau kita masih tertarik juga dengan pelagianisme, heran ya saudara, ini jelas sekali loh sebetulnya itu dari pasal ke pasal, dari kitab ke kitab diulang lagi dan lagi dan lagi sampai kulminasinya pada Yesus Kristus. Harap Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Tuhan yang sama, yang berbelas kasihan kepada Yakub, berbelas kasihan juga kepada saudara dan saya. So, sukacitanya Yakub yang unqualified ini ya ditutup ya, diakhiri dengan doksologi. Kembali seluruh kemuliaan itu bagi Allah. Dan dia betul-betul take part ya, dia benar-benar participate di dalam joy yang disediakan oleh Tuhan yang dia unqualified itu ya. Dia nggak sungkan karena ini bukan yang qualified ya. Karena ini unqualified, terus kemudian dia agak sungkan-sungkan. Oh enggak, dia enggak sungkan-sungkan, saya berbagian di dalam joy itu. Dan Brueggemann mengaitkan ini dengan cerita kelahiran Yesus. Ini menarik kaitan ini. Shepherds ya, itu gembala-gembala yang juga enggak qualified kan mendengar berita itu sebetulnya enggak qualified. Ya sedikit ya, sedikit ini kasih sedikit latar belakang. Sudah tahu itu birth announcement anaknya kaisar gitu misalnya ya, lahir di istana. Ini kita orang Indonesia juga ngerti lah kayak gini ya saya. Kadang saudara kelahiran anak atau ada yang mau nikah, itu orang pertama yang saudara kasih tahu. Wah itu penting ya saudara kayaknya. Di dalam culture tertentu itu ya, kalau urutannya keliru, wah bisa ribut saya itu keluarga gitu ya. Loh kok lu bisa tahu kok saya bukan nggak kasih tahu, kurang ajar ini orang dia. Harusnya urutannya kan saya dulu yang kasih tahu, dia tahu dulu. Waduh ribut akhirnya. Cuma urusan telat kasih tahu lahir anak gitu ya saudara. Di dalam zaman dulu ya sama seperti gitu ya. Mana anaknya kaisar. Oh tentu ada rankingnya. Ranking siapa perlu tahu dulu gitu ya. Siapa perlu tahu nanti. Tapi begitu Yesus lahir yang dikasih tahu gembala. Gembala ini nggak salah gembala. Gembala yang pada saat itu terkenal sebagai orang-orang kriminal. Gembala itu orang-orang yang waduh ini kayak nyolong punya gitu. Ini orang-orang yang moralnya nggak baik gitu. Itu gembala pada saat itu. Gitu. Tapi justru diberitakan kepada mereka, again unqualified joy sama gitu. Mereka nggak layak untuk dengar berita kelahiran Yesus itu. Tapi Lukas kemudian mencatat di dalam pasal 2 ya, setelah mereka melihat itu semua. Penyataan yang diberikan pengumuman diberikan oleh malaikat itu ya. Tuhan memberitahukannya kepada mereka. Lalu kemudian mereka pergi in haste, mereka excited. Nah ini menarik ya kalau sudah ini bagian terakhir ya bagian terakhir kita masih berhenti di sini setelah ini. Justru kalau kita unqualified joy, itulah yang bisa bikin saudara itu excited gitu. Saudara bisa perginya itu in haste, justru karena saudara nggak qualified. Yang saudara qualified, yang saudara predik, yang saudara rencanakan, terus joy datang ya, itu malah tiring. Heran ya saya, heran deh, kok bisa gini ya? Sekali lagi ya saya, joy yang disediakan Tuhan yang saudara unqualified, ya seperti gembala-gembala. Ini yang waktu mereka datang mereka bisa in haste, excitedly with amazement dan sebagainya untuk menyongsong kelahiran sang anak. Tapi yang sudah direncanakan, mungkin ada joy juga sih, sudah kepingin sekali, saya sudah lama kepingin beli mobil mewah ini gitu misalnya ya, kepingin beli tas mahal ini gitu. Akhirnya sudah dapat, setelah sudah dapat apa? Ya sudah ada joy, pasti ada joy gitu. Tapi joy yang tahan berapa lama sih? Sudah lama nggak punya pacar gitu ya, sudah jomblo bertahun-tahun, sudah cari susah sekali ya, akhirnya dapat, ada joy gitu.
ya good luck to you lah saudara. Setelah itu, kalau saudara merasa saudara yang ngejar, saudara yang deserve, saudara yang cari akhirnya dapat ya. Gak tahan lama, saudara, joy itu gak tahan lama. Heran ya, heran gitu. Ya ini worldly empire kayak begini. Saudara merangkak ke atas, saudara dapat the joy yang you deserve, yang you qualified. Setelah itu gak lama muak, gak lama saudara muak, saudara kecapean, gak bisa tahan di dalam joy itu gitu. Saudara akan bilang, kok gini toh ya gitu. Saya pikir dulu setelah saya dapat ini akan gimana, ternyata gak gimana-gimana. Gini toh, ya itulah saudara, hidup yang miserable. Hidup yang bukan di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup pelagianis gitu. Gak ada sukacitanya, gak ada excitement, gak ada surprise juga sih, gak ada. Semuanya lu sudah rencana kan, sudah terkalkulasi menurut perhitunganmu semua toh. Ya sudah toh, silakan bersukacita termasuk according to your plan itu. Sukacita kok di plan gimana saudara? Apa bisa ya saudara kita memplan sukacita? Saya akan tertawa nanti pada jam 10.30. Good luck to you lah. Terserah lu lah mau rencana kayak begitu. Saya akan tertawa dan sukacita jam 10.30. Pasti aneh orang itu, orang edan. Tapi heran ya saya, orang bisa tertarik ya dengan worldly naratif yang kayak begini loh. Naratif yang edan sebetulnya gitu. Tertarik ya. Human and his calculation and strategy. Setelah itu berhasil, seperti yang saya rencanakan, we have to celebrate. Kita deserve to be joyful today, ya, because what we achieve already. Ya sudah, kalau saudara mau narasi kayak begini dan bukan narasi Injil ya silakan. Tapi Injil bukan itu. Injil jauh lebih menarik daripada cerita sampah kayak begini. Saudara dipanggil dibebaskan daripada cerita-cerita kayak begini. Untuk apa ini? Saudara diundang untuk di dalam ketidakmampuan ini ya, membiarkan Tuhan terus persuade saudara. Dan akhirnya Tuhan bisa mengajak saudara untuk melihat apa yang tadinya saudara nggak mampu lihat. Melihat kerajaan Allah, melihat keindahan pekerjaan Tuhan. Bukan seperti yang saudara dan saya rencanakan, tapi yang disediakan Tuhan bagi kita. Sama seperti kedatangan Kristus itu. Itu bukan direncanakan manusia, itu adalah fully pemberian Allah. Harap saya di dalam kehidupan yang singkat ini ya, kita bisa menghidupi Injil dan memancarkan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami membaca firman Tuhan, kami mendapatkan pengharapan karena orang-orang yang ada di dalam kitab suci ini bukan orang-orang hebat yang 10-20 kali di atas kami. Imannya, pengharapannya, cinta kasihnya, ketekunannya, kesalehannya, tapi mereka adalah orang-orang biasa yang dibelas kasihani oleh Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang sama seperti yang dimiliki oleh mereka, dan kami pun juga dimiliki oleh Tuhan. Berikan kepada kami iman, berikan kepada kami kasih karunia Tuhan, berikan kepada kami pengharapan, berikan kepada kami cinta kasih, berikan kepada kami Yesus Kristus di dalam segala kepenuhannya, supaya kami boleh berjalan di dalamnya. Supaya kami semakin tidak tertarik dengan narasi dunia ini. Supaya Injil yang kami percaya itu boleh menembusi, meresap di dalam semua aspek kehidupan kami. Entah di dalam kehidupan bergereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam waktu-waktu senggang, dan di dalam seluruh aspek. Kami bersyukur karena Injil yang membebaskan, dan berdoa supaya kami boleh semakin tertarik dengan kuasa kebebasan yang Tuhan sediakan di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jadi kalau boleh dilanjutkan oleh liturgos ya. Mungkin nanti saya naik lagi atau Pak Aldin untuk doa berkat. Thank you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah Tritunggal, kepada Tuhan, dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, sudah bisa mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.